Ini adalah gambar Presiden Soekarno, pemimpin besar revolusi, kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan pada masa Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menawarkan politik persatuannya melalui Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis sebagai elemen penting dalam persatuan dan pembangunan bangsa. Salah satu kekuatan terbesar dari Nasakom adalah dengan munculnya PKI, partai yang memperjuangkan nasib buruh dan tani ini mengusulkan agar dibentuknya angkatan kelima, yaitu kaum buruh dan tani yang dipersenjatai. Ide dari PKI tersebut mendapat tantangan dan protes keras yang datang dari perwira tinggi TNI Angkatan Darat seperti Jenderal A.H. Nasution, kemudian Letnan Jenderal Ahmad Yani, dan beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang lain. Puncak perselisihan antara PKI dan TNI Angkatan Darat adalah peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965, ditandai dengan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap perwira TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta. Soeharto merupakan salah satu perwira Angkatan Darat yang tersisa, menginstruksikan kepada Sarwo Edi Wibowo melalui pasukannya RPKAD untuk melakukan penyerangan kepada PKI yang berada di Halim Perdana Kusuma, kemudian menguasai RRI Jakarta untuk memulihkan kondisi ibu kota. Kondisi tanah air pasca G30 SPKI ditandai dengan kemiskinan yang masih sangat tinggi. Kemudian juga banyak pejabat pemerintahan yang diduga terlibat dalam peristiwa G30 SPKI telah memicu kemarahan dari rakyat yang kemudian turun ke jalan melancarkan protes besar-besaran yang kemudian hari melahirkan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Kondisi negara yang tidak stabil telah memaksa Soekarno mengeluarkan surat perintah tugasnya kepada Soeharto yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar, yang menugaskan Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi pemulihan keamanan dan ketertiban negara. Di kemudian hari, Super Semar dikukuhkan oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 yang menjadi simbol kejatuhan Orde Lama yang kemudian digantikan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Orde Baru adalah koreksi total atas penyalahgunaan penyelenggaraan negara di masa Orde Lama. Orde Baru berkomitmen untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Di masa Orde Baru, kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi adalah prioritas. Maka tak heran, Orde Baru mampu berkuasa di Indonesia hampir 32 tahun dan berakhir pada 21 Mei 1998.